warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nisrina Inayatus Sholihah kelas 1 ULA akan membacakan kitab Al-Kitabul Awam untuk episode 10 dari tugas dari Ustadz Fatoni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Soal pinten kitab ingkang wajib dipun sumrapi asmanipun kanthi perinci? Jawab, inggih punika wonten sekawan. Setunggal kitab Zabur ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Daud, kalih kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa, 3 kitab Injil ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Isa, sekawan kitab Furqan ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Muhammad. Dene syahidipun inggih punika arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun utawi perkara papat, min kutubin saking pira-pira kitab, iku tafsiluha utawi perinciane arba'atun, iku Tauratun Musa, kitab Taurat kang den turunaken maring Nabi Musa, bil huda iku tetep kelawan mituduh, tanziluha utawi oleh nurunake Taurat. Zaburu Dawuda, kitab Zabur kang den turunaken dhateng Nabi Daud, wal Injilu lan kitab Injil kang den turunaken wal Injilu ala Isa lan kitab Injil kang den turunaken ing atase Nabi Isa, wa Furqanun utawi kitab Al-Qur'an ala khairil mala kang den turunaken ing atase luwih bagus-baguse makhluk. Baik, dalam syahid ini dijelaskan berapa kitab yang harus diketahui oleh umat manusia, berapa nama kitab yang perlu diketahui, yaitu ada 4. Pertama, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir umat manusia, nabi yang merupakan nabi pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai penutup dari nabi dan rasul yang terakhir. Kenapa sih kita harus meyakini adanya keempat kitab ini? Karena Allah menurunkan kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul ini sebagai petunjuk umat manusia agar nantinya tidak tersesat dan melalui jalan yang lurus dalam kehidupannya nanti. Kemudian soal pundi malih kitab ingkang wajib dipun sumrapi? Jawab, inggih punika mushaf-mushafipun Nabi Ibrahim ingkang dados kekasihipun Gusti Allah, saha pinten-pinten mushafipun Nabi Musa ingkang dipun turunaken saderengipun kitab Taurat. Sedaya mushaf punika nerangaken dawuhipun Gusti Allah, dene kewajibanipun nyumrapi pinten-pinten mushaf kala wau namung secara gemblangan mawon, boten wajib nyumrapi kanthi perinci. Dene syahidipun inggih punika wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wasuhufu utawi suhuf Nabi Ibrahim, al khalili kang dadi kekasih Allah, wal kalimi lan Nabi Musa kang den dawuhi Allah, fiha tetep ing dalam suhuf kalamul hakami utawi dawe zat kang ngatur makhluk, al alimi kang moho ngdaneni. Baik, untuk soal ini menjelaskan bahwasanya selain keempat kitab itu, kitab apalagi yang perlu diketahui oleh umat manusia?
yaitu dijawab di sini. Bukan kitab di sini menjelaskan. Yang perlu diketahui selain kitab adalah suhuf-suhuf, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Suhuf dan kitab itu berbeda. Bedanya adalah kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang isinya dawuh-dawuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kitab itu adalah kumpulan dari lembaran-lembaran tersebut atau kumpulan dari suhuf-suhuf tersebut. Dijelaskan di sini kenapa Allah memilih suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa? Karena di sini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang sangat dermawan. Beliau dengan sukarela menyodahkan hewan ternaknya seperti unta, kerbau, sapi secara sukarela untuk berjuang di jalan Allah. Dan bahkan suatu saat beliau pernah berkata, jikalau Allah meminta semua hartanya, beliau akan memberikannya. Dan ketika itu beliau berkata begini, kalau suatu saat saya mempunyai seorang anak laki-laki, nantinya jika Allah menginginkannya, pasti saya akan memberikannya. Dan perkataan beliau ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, itu melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Karena beliau belum pernah mempunyai anak dan itu adalah pertamanya beliau mempunyai anak, beliau sangat menyayanginya. Dan ketika itu semakin lama beliau serasa seperti ketergantungan dengan Ismail atau dengan menyayangi Ismail. Dan ketika Ismail sudah beranjak anak-anak, semakin lucunya Ismail, semakin Nabi Ibrahim itu ketergantungan. Dan ketika itu suatu saat Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi bahwasanya Allah menginginkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sangatlah kaget. Apakah benar ini adalah perintah dari Allah atau dari setan? Dan suatu saat lagi beliau bermimpi lagi, dan terus beliau meyakinkan, oh ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menceritakan hal itu kepada Ismail dan Ismail mengiyakan bahwa Ismail bersedia untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak untuk menyembelih Ismail, dan ternyata Allah menggantikan Ismail kecil itu dengan seekor kambing. Itu adalah cerita dari Nabi Ibrahim. Kenapa suhuf Nabi Ibrahim itu dipilih untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa di sini dijelaskan bahwa Nabi Musa pernah bertemu langsung dengan Allah. Kita tidak bisa berpikir, oh apakah bisa? Bagaimana caranya? Kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Kita tidak bisa berpikir menggunakan akal pikiran kita yang sangat terbatas ini, sehingga kita hanya harus meyakini saja. Karena Nabi Musa, Nabi Ibrahim merupakan makhluk Allah, makhluk pilihan Allah, kekasih Allah yang sudah dipilih oleh Allah. Itu kita hanya bisa meyakini bahwa ada 4 kitab yang harus kita ketahui, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan kita juga harus meyakini bahwa ada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.